رسوله الكريم وجعله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكره في كل وقت وحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وصحبه المجاهدين الطاهرين الطيبين. أما بعد. أدرك المكرمين أصحاب الفضيلة والسادة على سائر العلماء والمساجد والحبائب. Wabil khusus yang sama kita muliakan segenap tuan-tuan guru yang hadir pada pagi hari ini. Guru saya juga guru kita semua, Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Fadil Al-Ustaz Abdul Hai, Ketua DKM Masjid Baitur Rahim Bapak Haji Suwarno, teristimewa keluarga besar Kong Haji Tasuki, para habaib, para ulama, segenap aparatur pemerintah, Bapak Garibin SPP, juga Ketua Pelaksana PHBI Bapak Sukar, juga elemen masyarakat yang membantu pelaksana acara ini. Moga buah pikiran mereka, cucuran keringat mereka menjadi satu catatan ibadah di sisi Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Amin Allah. Bapak Ibu jamaah sekalian, ada satu ayat dalam Al-Quran yang oleh Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki dijadikan sebagai salah satu dasar dan landasan pentingnya buat kita ngadain peringatan Maulid. Yang siang hari ini orang Jurang mau ngadain peringatan Maulid. Maka ayatnya tepatnya surah Hud ayat 120, di mana Allah berfirman, wa kullan naqussu 'alaika min amba'i rusul ma nusabbitu bihi fuadak wa ja'aka bi hadhil aqwam mau'izatu wa dzikra lil mu'minin. Semua telah kami kisahkan padamu ya Muhammad apa yang dikisahkan min amba'i rusul, cerita kisah para nabi dan rasul sebelumnya. Buat apa Allah kisahkan semua itu? Manusabbitu bi fuadak, yang dengan kisah itu kami mantapkan kau punya jiwa, kami teguhkan kau punya hati. Kenapa Rasul mesti dimantapkan jiwa dan hatinya? Karena Rasul dalam berdakwah, mengemban risalah, menyampaikan agama, banyak mengalami ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan. Bahkan berulang kali Rasul hendak dibunuh oleh orang-orang yang ingkar. Nih Pak, Rasul saja manusia sempurna yang SK-nya dari Allah, bahkan dididik langsung oleh Allah, diberikan wahyu oleh Allah, al-mu'ayyad bil mu'jizat, diperkuat lagi dengan berbagai macam mukjizat. Rasul insan kami, manusia sempurna, masih ada aja yang kagak demen, apalagi timbang pangkatnya RT. Betul? Apalagi timbang pangkatnya ustaz, apalagi timbang pangkatnya guru ngaji di kampung. Jadi guru ngaji di kampung kurang-kurang sabar malah usul. Kalau tidak jarang mah gampang kesurupan. Masya Allah. Jangankan salahnya, benernya aja masih di Pak Ido. Kalau kata orang Teluk Naga mah, Ustaz rajin tali, ada aja yang ngomongin. Wajar aja dia mau Ustaz tahlilan mulu. Itu udah pulangnya berkatnya sebokongan mali. Betul. Nah, Nabi Muhammad manusia sempurna yang dididik langsung oleh Allah, masih membutuhkan kisah para nabi dan rasul sebelumnya. Apalagi kita yang hidup di zaman now. Karena kita pun sama dalam melaksanakan kebaikan, ada aja orang
Ada yang laceng. Maka kata ulama, mahma kanat niyatuka safiyatan fi ayyi shay'in taf'alu walan tandu min judran sayyi'ati abada. Sehebat apapun kita berbuat baik, semurni apapun kebaikan kita, ada aja yang suudon. Betul. Betul. Alhamdulillah nih, pecinta-pecinta Rasul semua nih. Amin. Rapi-rapi, cakep-cakep, udah karang bener ya lagi begini nih. Lagi ngaji. Kalau di Teluk Naga perempuan pakai kerudungan lagi maulidan doang. Di sini sama. Oh, pantesan saya tanya pindahan dari Jurang Mamu, dia kali orangnya. Ini kita beruntung ada di sini, Pak. Kata Imam Suyuti, ma min baitin au masjidin au mahalin quri'a bihi maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam illa nazalatir rahmah wal barakah wa hadratil malaikah wa lam yabqa fi shay'un illa wada'at lahu bil khair. Tidaklah satu masjid, tidaklah satu musola, tidaklah satu tempat, tidaklah satu rumah yang di dalamnya dibacakan maulid Nabi, tak lain dan tak bukan nih turun rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kayak kelihatannya mukanya senang-senang, padahal dia belum tentu punya ini. Beruntungnya lagi di malaikat ditarik kita, Pak. Bahkan malaikat munajat kepada Allah, ya Roh, ampun itu warga orang Jurang Mangu yang lagi maulidan di Masjid Baitur Rahim, biarin ngajinya pada belonjor aja kan. Lakan ngaji kalau dari jam 8 pagi sampai jam 10 yang rada Tuhan apa kadang-kadang suka belonjor. Kadang-kadang suka ngakurin penyakit. Ini lonjorin gua kenapa kali? Asam urat. Asal ngaji aja gua betis gua panas. Makanya gua belonjor. Ada yang belonjor ada. Udah nggak apa-apa dari takut ini. Mudah-mudahan pulang dari sini sehat. Amin. Kata temen dia kata gua mau buat doang kali. Alhamdulillah betis gua mah bagus, pinggang doang yang gua rasain. Makanya gua nyender ada lah digeser udah dong aja dong. Kata temennya, alhamdulillah betis gua mah kagak, pinggang gua cakep, sering minum air putih. Iya. Cuma gua mah yang gua rasain asal bangun tidur ketek gua angkat sakit. Bu, itu Imam Ibnu Mubarak. Beliau saban kesemutan. Kau kesemutan? Ada kebas, gemper. Beliau cuma nyebut nama baginda Rasul dengan membaca salawat, ya Muhammad, ya Rasulullah, sambil diusap kakinya atas izin Allah, sembuh penyakitnya. Saya yang ngerasain langsung lagi ceramah pada gemper, Pak. Saya baca dalam hati, saya usap, ya Muhammad, ya Rasulullah. Nggak baik, saya kagak nggak baik. Dosanya banyak. Kalau yang tadi mah yang baca ulama, kan kita sering dengar para wali ulama tidak baca bismillah doang bisa jalan di air. Nah, coba RT Sukat baca bismillah nyebrang di air kan betul. Betul. Makanya penting peringatan Maulid ini untuk menimbulkan mahabbah kecintaan kita pada Rasul. Karena siapapun kita tidak akan bisa menjalankan agama ini dengan baik. Siapapun kita tidak akan benar mencontoh Rasul tanpa ada rasa mahabbah yang utuh kepada kanjeng Nabi kita Muhammad. Sebab kenapa? Kalau timbang perintah dan larangan, orang Jurang Mangu semua pada tahu, Pak, mana perintah mana larangan. Secara normatif orang Islam pasti tahu kalau sholat hukumnya apa. Sholat hukumnya apa? Kagak usah nanya Ustaz Abdul Hai, nggak usah nanya Pak Habib, nggak usah nanya Mahasiswano, tanya yang kagak sembahyang. Tahu kagak kalau sholat wajib? Zina hukumnya apa zina? Kagak usah nanya Ustaz, nggak usah nanya Kiai, tanya tanya. Tahu kagak? Judi hukumnya apa
cuma sekedar pengetahuan ansih, kita sulit menjalankan perintah agama kecuali ada rasa mahabbah, kecintaan kita kepada kanjeng Nabi kita Muhammad. Lihat bagaimana para sahabat bukan hanya sekedar iman kepada Allah dan Rasul yang begitu tinggi, tapi ada trust yang tinggi, kemahabbaan yang begitu utuh kepada kanjeng Nabi. Jangankan cuma diperintah sholat 5 waktu, perang yang taruhannya nyawa mereka sambut dengan gembira. Perang taruhannya nyawa. Apa ada orang sini diajak perang mau? Boro-boro lurah ngajak kerja bakti aja pada kabur. Ngaku. Sahabat diperintahkan untuk peduli dan bersaudara. Bukan hanya itu saja, mereka rela mengorbankan jiwa dan raganya buat menolong saudaranya. Kita ngaku doang cinta sama Nabi, giliran saudara minta tolong, po tolongin apa saya, po ya lu minta tolong sama gua gak sama, susah. Kalau gua ceritain sedih dah lu, bisa air mata lu netes. Tapi sahabat banyak siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka rela mengorbankan jiwa raganya buat saudara-saudaranya. Nih cinta kepada Nabi. Ibu, Bu, cinta sama Nabi, sama laki. Cintaan mana sama Nabi apa sama laki? Dua-duanya kelolo-lolo. Bu, ibu silakan aja cinta sama laki, tapi cinta sama laki mah jangan kebangetan jasa. Orang tua kan begitu kalau ngomong panjang. Ibu nurut sama laki selagi laki ibu memerintahkan kebaikan. Kalau memerintahkan tidak baik, dia wajib taat. Silakan ibu cinta sama laki, tapi jangan lelampusan. Apalagi ibu nanti bisa nolongin ibu di hari kiamat. Boro-boro. Apalagi kalau bininya bukan empuk doang. Di Pondok Betung ada, Pondok Aren ada, Pondok Arya ada, di Bintaro ada. Padahal ibu 1 kali 24 jam melayani suami. Pagi menyiapin sarapan, betul? Pakaiannya kotor ibu cuciin, rumahnya berantakan ibu rapi. Buat siapa? Nih buat dia doang ibu. Apa nanti suami ibu bisa nolongin ibu? Belum tentu. Sama kita juga Pak. Cinta sama bini mah jangan kebangetan jasa. Apa potongan kayak begini nanti bisa nolongin bapak? Boro-boro pada bapak capek nyari duit sekarang 2 barak buat siapa? Nih buat bayar kreditan dia. Orangin. Kita ribut di luar sama teman. Buat siapa? Buat dia. Apa nanti potongan begini bisa nolongin kita di hari kiamat? Boro-boro dia salah, kita yang disalahin. Mereka kagak sholat, bapak yang ditanyain. Mereka kan untuk aurat, bapak yang disalahin. Emang bini gua ngebandel Ustaz. Suruh pakai jilbab, kata dia sayang bang, habis direbonding doang. Tetap salah, kita disalahin. Masa iya saudara kita tetap disalahin? Salah, paling agak salah nyari bini. Salah nyari bini. Makanya yang jomblo-jomblo dari perempuan buat istri jangan sembarangan. Nemu di kreok, jam 3 malam yang pungut-pungut aja. Islam ngajarin tunggal mar'atul arba'in bimaliha wa li jamaliha wa li hasabiha wa li biniha fadfar bidatil din kalimat tiada. Jomblo cari perempuan buat istri itu ada 4 dasarnya. 1 lantaran cantiknya, manusiawi wajar. Mendingan aja kalau bini cakep mah digonceng-gonceng kondangan rada sedep. Gak mesti cantik dari istri mana. Gak usah mesti cantik. Yang penting soleha. Untung-untung cantik, soleha, sempurna. Yang suek mah udah jelek, ngomel gak ngaso-ngaso, suek. Makanya orang Pondok Betung kalau udah bininya jelek ngomel mulu, jangan sering-sering digonceng kondangan. Ajak nyelawat yang serem-serem. Goncengnya jarak kubur, yang ada angkat.
Ya nggak apa-apa, sekali-kali aja kasih Indo. Tapi jangan belanja, ngadem. Lah kan anyep banget ya. Iya. Yang kedua, lantaran kayaknya wajar. Yang ketiga, lantaran keturunannya bagus. Tapi yang terbaik adalah lantaran agamanya. Cuma sulit nyari empat-empatnya. Nggak bakal ketemu di Pondok Gedung. Cakep di dia, kaya di dia, keturunannya bagus di dia, agamanya kuat, macam ketemu. Sekalinya cakep, masak apa aja orang sedep. Lah dia masak asam sih pakai arem, aku nggak enak. Sekalinya kaya, di depan laki kentut prapet. Ada yang bilang itu Abdullah, no, ada di kampung saya, dia doyan ngaji, sembayangnya juga getol, pas dikawinin utangnya selebar jalan. Ada yang begitu ada? Ada yang begitu ada? Nggak ada. Makanya cinta pada Rasulullah diutamakan. La yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min malihi wa waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Enggak sempurna iman kita kalau kecintaan kita pada Nabi dapat dikalahkan oleh harta, pangkat dan jabatan, bahkan keluarga kita. Ibu cinta sama Nabi betul? Emas. Sama emas. Cinta yang mana? Oh, cinta Nabi Pak Haji Suwarno, panitia. Pasukan, ada nggak ibu-ibu datang kemari? Ustaz, Pak Haji emang besok ada maulid? Ada Bu. Aduh, saya emang nggak punya duit lagi, timbang diwang doang 7 gram. Ada yang dicopot ada. Ada yang dicopot. Mateng. Apalagi di bulu. Kayak hujan berkelir. Bu, kalau maulidan timbang girang doang memalu sama Abu Lahab. Malu sama Abu Lahab. Abu Lahab Rasul dilahirkan saking girangnya. Subhanallah, yang dilakukan oleh Abu Lahab memerdekakan budaknya yang bernama Suwaibah. Budak lebih mahal dari Fortuner, budak lebih mahal dari Pajero, budak lebih mahal dari Rubicon. Tuh Abu Lahab gak tahu kalau Muhammad yang masih kecil bakal jadi Rasulullah, dan dia gak beriman. Tapi lantaran mahabbah dia gembira. Subhanallah, apa yang terjadi? Dapat diskon dari Allah setiap hari Senin. Apalagi orang Jurang Mangu kalau mau lidah rapi, ada yang bawa gula, ada yang bawa kue, ya, ada yang bawa air, ada yang bawa masalah, macam-macam kemana. Makanya biar dapat pahala duduk di sini, niatnya dulu lurusin. Karena kata ulama, man aslahat niyatahu balagut umniyatuhu, dalam qaul yang lain, idza salahatil maqasid lam yaqibil qasid. Kalau tempatnya udah bagus, acaranya udah cakep, nih Bu, yang ada di sini gak bakal sia-sia. Lurusin niatnya. Kalau ibu niatnya kagak lurus, bahaya lah. Emang gua lagi budek sama laki suki dulu coba nyamuk. Mendingan gak gua datang ke maulidan lah. Siapa tahu di sono mah ada sambal besan, apa ada sayur besan. Ya udah, dapatnya sayur besan doang. Makanya niatnya lurusin. Jadi kalau ngaku cinta sama Nabi Pak, minimal ngaku cinta sama Nabi nih, minimal perbanyak baca sholawat. Manusia satu-satunya yang sering disebut namanya setiap waktu, setiap saat, bahkan setiap detik cuma nama Nabi kita Muhammad. Ibu kenal Marita Sugiarto? Kenal? Ketemu di mana? Turita Pak, biar kata dia itu jempretan. Jeki. Oh Jeki. Sejuta Jeki, gak dapat pahala. Tapi Bapak tadi mahalul dia baca sholawat. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad.
Tuh dapat 10 rahmat. Masya Allah. Amin Allah. Makanya ibu kalau nyuci biar dapat pahala, nyucinya sambil baca sholawat. Asal nyucinya jangan di toilet. Baca sholawat. Sholatullah, salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah, salamullah ala yasin habibillah. Pakaian bersih dapat rahmat. Ini mah nyuci tapi ngegerendeng. Aki udah tua masih pakai lepis aja. Kata dia mau gak capek kali nyuci. Akhirnya pakaian bersih, agak dapat sama ibu masak juga goreng tempe. Tiangsinya goyangin, jangan pangkatnya, baca selawat. Ya Rasulullah, Salamun alaih ya Rabbil kamu melotot aja. Afatayajiratal alamin ya huwal judi wal karami. Kasihkan baca selawat goreng tempe gosong. Kata lakinya timbang goreng tempe aja pakai gosong. Jangan marah bang, ini mah tempe sholawat. Kata lakinya ilok. Iya. Baik. Apa itu ditemperetan? Nggak ada banyak kali ya? Terus. Nih lagi musim hujan. Biar kata ibu goreng ikan asin, insya Allah jadi rasa daging. Kalau gorengnya pakai Salawat. minyak. Ya Allah. Aku gak mateng pakai selawat, emang wali. Pakai sholawat. Ini nama baginda Rasulullah mulia. Pak, dalam kitab Majmu' Fatawa saja, ini tiang-tiang aras ada nama Nabi Muhammad. Daun-daun surga tertera nama Nabi Muhammad. Bahkan jidat-jidat bidadari ada nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apapun yang disandarkan oleh baginda Rasul jadi mulia. Bapak pernah ke Baitullah. Di situ ada yang namanya multajam. Multajam itu Pak, tempat yang sangat mustajab. Kasihan banget. Panasan ya? Iya. Jadang gitu. Kasihan itu buat ampang. Ini kayak Iya. ngeblend jadi kasihan dengan anak kecil. Iya. Bahkan bocah ya anak orang anak kecil dicium wayang apa gak masih sedap biar nangis juga. Tengah hari anak kecil dicium wangi, coba nyumaki aki tengah hari muntah. Terus ada di mana tadi? Multazam. Ke dalam kitab Jadul Ma'ad dikatakan ada hadis riwayat Imam Tirmidzi, al-multajam mawdi'un yustajabu fi du'a ma Allah fi abdun illa istajabah. Itu orang kalau berdoa di multajam doanya dikabulin oleh Allah. Ternyata dulu multajam kagaknya bukan tempat yang sangat mustajab. Ternyata multajam jadi tempat yang sangat mustajab karena multajam dulunya pernah jadi sandaran pembokongnya Nabi. Gara-gara disandarin pembokongnya Nabi, multajam begitu mustajab. Ini bangku saya dudukin 7 retep macam mustajab. Mekah kota suci, Mekah kota mulia, iya. Tapi Mekah lebih mulia lagi gara-gara di sana tempat kelahiran Nabi kita Muhammad. Tapi Muhammad juga kalau dilahir jurang mangu mulia. Madinah kota mulia, iya.
Madinah lebih mulia lagi karena di sana ada jasadnya Nabi kita Muhammad. Bahkan dikatakan oleh seorang penyair, "Fataba nimtidhinal qaum al-aqab." Bebatuan lembahnya, pasirnya yang ada di Madinah menjadi mulia. Kenapa? Karena ada jasadnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi juga kan dikuburin di Joglo mulia. Bahkan Imam Malik selama jadi ulama muhaddisin kagak pernah buang hajat di Madinah. Setiap buang hajat itu Imam Malik keluar dari kota Madinah. Model kita bisa kecepiri. Imam Malik gak pernah pakai terompahnya selama di Madinah, menghargai karena di situ ada jasad Nabi Rasul. Gak pernah naik kendaraannya, menghargai, memuliakan karena di situ ada jasadnya Nabi kita Muhammad. Bahkan kata Imam Malik, "Law kana fi baiti ismu Muhammadin kasurat barakatuh." Rumah yang di dalamnya ada nama Muhammad itu lebih banyak berkahnya. Makanya bapak ibu nanti kalau punya anak lagi, anaknya lelaki, kalau nggak mau dikasih nama Abdullah, Abdurrahman, kasih nama depannya pakai Muhammad. Ustaz, saya mah demennya sama Ronaldo lagi. Udah nggak apa-apa namain Muhammad Ronaldo. Emang senangnya sama Mbappe, penyerang Real Madrid yang dari Prancis. Namain aja Muhammad Mbappe. Cuma kalau perempuan mah jangan dipaksain pakai Muhammad, ntar Muhammad Munaro atau keder. Cuma orang Pondok Jaru, Pondok Ramango, kalau sudah pakai nama Muhammad jangan pada main selot. Siapa tuh? Udah pakai nama Muhammad masih ngadu ayam. Muhammad doang Muhammad, ngecak pakong. Tolia nama baginda Rasul Bapak. Bahkan dalam kitab Mughnil Muqtad, kalau seandainya ada orang nanti nilainya sama, masuk surga, Asep surga, Yahya surga misalnya, Adam surga, Ustaz Abdul Hai surga, Pak Suwarno surga, Pak Arifin surga, Pak Sukat surga. Ada orang sini namanya Muhammad Ucup. Ada nama Muhammadnya, nilainya sama. Itu yang dipersilakan masuk surga dalam kitab Mughnil Muqtad yang ada nama Muhammadnya. Subhanallah. Maka jangan pernah ngomong Nabi sama kita. Nabi kan sama kita, Ustaz. Makanya kelompok sebelah mah nggak boleh ada peringatan murid bid'ah, udah jangan diladenin. Nabi kan sama Ustaz kayak kita manusia biasa. Nabi biasa dari mana? Beda sama kita. Rasul kan makan, iya Rasul makan, tapi cara makannya beda. Rasul makannya juga pakai 3 jari. Orang kurang mabuk suap dako. Sama. Gak Rasul ma'alladhi masam bisamsil ladillahu. Rasul kalau berjalan di bawah terik matahari nggak ada bayangannya. Kita ada bayangannya kagak? Ada. Paling gak ada bayangannya ntar kalau jadi memedih baru ada bayangannya. Bahkan Rasul ngaku beliau jawab walam tanfir minhu. Binatang liar jadi jinak, binatang buas kalau ketemu Nabi jadi jinak. Kita beda, binatang jinak jadi liar. Kalau kita lewat aja suang nyosor. Ini Teluk Naga Pak, ada ibu-ibu pulang maulidan digonggongin anjing lewat komplek orang kaya, padahal anjing mah dipelihara untuk mendeteksi adanya maling. Itu anjing ngegonggong ngasih tahu kepada majikannya ada maling lewat. Ini mah heran, ibu-ibu pulang ngaji, tasnya juga masih ada murid berjanji, ada yasin kecil, digonggongin anjing. Ternyata selidik punya selidik, ini ibu-ibu yang pulang ngaji suka ngegeratakin dompet lakinya. Kendus juga. Bu, pernah digonggongin anjing? Ya. Makanya jangan suka nyalain suami. Kenapa suami ibu naruh duitnya di songkok?
Kadang-kadang di jok motor, bahkan di kos kaki. Ya. Itu mungkin ibu terlalu pinter nyari duit. Ditaruh di mana aja ketemu. Pak, ini duit apa? Kata suaminya, di dompet bukan, di lemari bukan, di kursi bukan. Habis yang di mana? Di jok motor. Kata lakinya, itu mah duit suek. Emang kenapa duit suek gua taruh di mana aja ketemu sama lu? Makanya Pak, ngetes kejujuran seorang istri mah gampang. Bapak kalau mandi, itu pakaian kotor taruh di hanger di kastok. Taruhin duit tuh gede-gede 300 atau 500 ribu mah. Jangan ditanya apa seminggu. Ya kan perempuan mau nyuci baju rapi, kantong dirogoh-rogohin. Nah, duit dibalikin pas dirogoh, ada duit 500 ribu. Suami nggak nanyain seminggu, kira-kira ngaku kagak? Ngaku kagak? Ditanya, yang ada nggak kemasukan setan jantung. Kata suaminya, malu lihat duit apa Pak? Ada kope. Kemarin gua lupa dibagi sama Pak Arifin. Bapak melengot, coba deh Bapak ingat-ingat. Gua udah ingat orang segitu-gitunya. Apa kata bini Pak? Kan lagi viral di kampung kita, lagi musim tuyul. Lalu tinggal dia. Bu, sama suami mah jangan melawan, jangan mau dan doyan, sama laki ngeloncong. Tuh pura-pura buduk dah. Mau masuk surga mau? Nih perempuan mah gampang masuk surganya Bu. Al-mar'atu idza sholat khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha. Perempuan kalau udah sholat 5 waktu, nurut sama Allah, taat sama Allah, jaga kehormatannya, taat sama laki, bebas masuk surga dari pintu mana saja. Kita amin aja dah dulu. Berapa susahnya amin. Lagi begini mana? Oh, pahala banyak banget ibu. Ntar aja pulang, pahala rontok. Kata lakinya dari mana? Maulidan bang, di Masjid Baitur Rahim. Lama amat pulang auto, Ustaz Angger, betul naga, ceramahnya lama jasa. Kata lakinya, udah dah sedih 2 kopi. Enggak langsung diseduhin. Aki-aki kopi mulu. Mau berangkat ngaji, minta sudiin kopi. Pulang ngaji, minta sudiin kopi. Ntar gak palanya ngebuin sama kopi. Jadi perempuan ngomong sama laki mata nunduk. Ini laki melotot, dia mendeli. Suara ngomong sama suami jangan lebih kencang daripada suara suami. Dipentak doang, sesambatan bebuntelan. Kata dia mah gue senang biasa kali kawin sama dia. Dari tua, udah ketua lagi, gak pernah gue diajak ke Tang City. Begitu. Mau kan masuk surga? Kuncinya gampang, masuk surga mah Bu. Ayyuma mar'atin batat wa jawwa radin anha dakhalatil jannah. Ibu kalau meninggal dunia, laki ibu ridho, maka masuk surga. Kuncinya laki ridho. Maka ntar pulang dari sini Bu, tanya lagi bisikin pelan-pelan, Pak, ini kalau saya mati ridho enggak? Kalau ini mati ridho enggak? Ridho dasar. Nah kan tapi perempuan mah tergantung laki sih Bu ya. Atau gimana bini mau nurut sama laki, orang lakinya ngayap mulu ya. Atau gimana bini mau sayang sama laki, sama biduan beroyal ya. Pagi-pagi ke janda mana cepet. Giliran kembalian rokok odmol doang 3.000 ditanyain sama lakinya. Ada yang begitu ada. Yang mana lakinya yang mana? Jadi yang pertama, kecintaan kita pada Nabi harus di segala-gala. Dan yang teologisnya dalam At-Taubah, surat At-Taubah ayat 24. Qul in kana abaukum wa abnaukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun taraktumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasuli wa jihadin fisabili fatarabbasu hatta yatiyallahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Qul, yang oleh Syekh Nawawi dalam tafsir Munirnya, ketika ada kalimat Qul dalam Al-Quran dihadirkan
menyampaikan, ya asrofal khalqi, wahai makhluk yang sangat mulia. Jadi jangan pernah bilang Rasul sama kita. Tadi sudah saya bahas tuh 3. Hebatnya lagi Rasul Pak manil adu tabtali umayyah minhu. Rasul kalau buang hajat kotorannya lenyap di telan bumi. Buang hajat Rasulullah kotorannya lenyap di telan bumi. Kita bumi dipaksa suruh nelen. Betul? Nah itu bikin sepiteng buat apa? Kata Allah, in kana aba'ukum, jikalau bapak-bapakmu semua, wa abna'ukum, dan anak-anakmu semua, wa ikhwanukum, dan saudara-saudaramu semua, wa ajwadukum, dan pasangan-pasangan hidupmu. Kalau yang baca istri berarti jikalau suamimu, kalau yang baca laki berarti jikalau istrimu. Wa ashiratukum, dan asirah kerabat-kerabatmu semua. Kalau bahasa sekarang mah besti. Dan besti-bestimu semua. Juga kalau harta yang kau kumpulkan, perniagaan yang kau hadirkan kerugiannya, tempat tinggal atau rumah yang kau sukai, ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fisabilillah, yang 8 ini lebih kau cintai daripada Allah dan Rasulnya, maka apa kata Allah? Fatarabbasu, dalam tafsirnya ayat tadiru, tunggu saatnya hatta yajallahu bi amri, sehingga Allah mendatangkan keputusannya atau adabnya. Hati-hati. Jadi nggak sama Rasul sama kita. Maka dihadirkan itu qasidahnya, Muhammadun basharun wa laysa kal basari bal huwa yaqutatun wan nasu kal hajari ya rabbi bil Mustafa Kalima qasidana wa bilana mamadha sasial karami. Ceramah begini pegal juga, entar kesana. Aku saya ke Medi Putra ini. Jadi beda Rasul sama kita. Rasul ibarat batu-batu permata, sementara kita ibarat batu bata. Apa sama? Sama batunya, cuma beda nilainya. Di 7.000 banyakan mana? Kekurangan apa kelebihan kita? Banyakan mana? Kekurangan, lebihnya omongan doang. Apalagi perempuan, kalau ngomong udah lebih jasa. Lakinya cuma nanya, kenapa lu gak mau lidan? Waktu masih Baitur Rahim, lakinya cuma nanya, kenapa kagak mau lidan? Jawabnya apa? Panjang. Pak, gimana mau lidan? Malu sama orang-orang mah kerudungan cakep-cakep, bajunya sari, tadi lagi mahlul diam, ya Allah, saya liatin Pak, tangannya dari kelinting sampai jempol 5 gram. Itu tangannya ya Allah ada gelangnya kayak pelek becak, rantainya liontinnya sampai pusar. Malu saya kagak enak liatin aja. Bini siapa itu pelontos amat, nggak pakai cincin sama sekali, kan nggak enak kalau bapak ngomongin orang. Saya juga Pak, kalau pakai rantai udah pusar mah, apa dalam banyak mah, saya datangnya dari subuh. Ada yang begitu, ada yang satu ngaku cinta sama Nabi, ya perbanyak baca sholawat. Ini manusia luar biasa. Makanya ada ungkapan ulama hikmah, al-insan masturun bil khalqi wa ma'rufun bil khuluqi. Manusia kalau cuma lihat dari tampang dan jogrokannya doang, kita nggak bisa nilai siapa dia. Ini kalau lihat begini kan rapi-rapi, cakep-cakep semua, bagus-bagus semua. Bapak lihat saya sampai ke sorban, pakai peci, pakai baju putih, pakai kain, udah sekarang bener banget kelihatannya. Manusia kalau cuma lihat dari tampang dan jogrokannya, kita nggak bisa nilai siapa dia. Entar manusia mah ketahuan belangnya, kalau sudah ketahuan tabiat dan wataknya. Lah kan ada perempuan Pak pendiem, jalan dan nunduk, ngomong sepatah dua patah, di rumah makalak jasa sama laki. Ada nggak? Ada. Sama lelaki juga, roman ngeculun, gaya loyon, nggak ada omong ngeculun, bininya 4. Ada kagak? Nggak disangka, roman ngeculun, bininya 4. Itu masturun bil khalqi wa ma'rufun bil khuluqi. Makanya kalau yang bininya 4 lelaki Superman, hebat, maka celana dalamnya di luar udah hebat. Kalau 3
tiga cumen, kalau dua gentleman, kalau satu cemen. Ibu jujur pengen punya laki yang Superman apa yang cemen? Yang apa? Cemen. Lagi ada laki pakai kawin lagi ukur diri bu ya. Kata orang Teluk Naga pak, model laki kawin lagi tipenya cuma 4. Orang Teluk Naga bilang nih, 1 kiai, ustadz atau santri. Wajar cuma kiai, ustadz kawin lagi bisa mendidik ini. Kiai bukan orang kaya. Wajar aja cuma kawin lagi juga kaya, bininya bisa kempanan. Yang ketiga jawara. Wajar jawara mah bini cekek juga, bisa melindungi bini. Ini yang keempat, kiai bukan, orang kaya bukan, jawara bukan, tapi kawin lagi ini orang PA. Berarti nekat. Ini yang berlaku buat kanjeng Nabi. Kalau Nabi ma'rufun bil khalqi wa ma'rufun bil khuluqi. Rasul dari tampangnya saja sudah mulia, dari akhlaknya, bukan manusia yang puji, tapi Allah yang puji langsung. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Rasul akhlaknya begitu agung. Kenapa? Kata ulama dalam tafsirnya, listimai sifatil mahmud al-anbiya min qabli ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Rasul akhlaknya begitu agung? Karena seluruh akhlak mulia yang ada pada diri Rasul dan sebelumnya ada pada diri Nabi kita Muhammad. Ini dialami langsung Pak oleh Abdullah bin Salam. Abdullah itu namanya kayak nama orang pondok Jurang Manggu. Abdullah bin Salam, kalau dari nama Maksidullah anak Haji Salam. Dia bukan ulama, bukan muslim, dia rahib, tokoh agamanya Yahudi. Dia hafal Taurat, dia hafal Zabur, dia tahu bahwa dalam kitab itu dikonfirmasikan nanti ada manusia yang bernama Muhammad akan menjadi khatamul anbiya wal mursalin. Cuma Abdullah bin Salam belum pernah lihat Rasulullah modelnya kayak bagaimana. Akhirnya dalam tarikh Islam dikisahkan beliau itu berbaur dengan Ansur Madinah. Penasaran pengen lihat wajah baginda Rasul. Ditunggu yang kala itu Rasul hendak hijrah dari Makkahul Mukarramah ke Madinatul Munawwarah. Nanti Rasul disambut dengan gegap gempita. Qala al-badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi da. Abdullah bin Salam lihat wajah baginda Rasul. Abdullah bin Salam belum sempat ngobrol bareng. Abdullah bin Salam belum sempat dengar suara Nabi, belum sempat dengar Rasul bersabda, baru lihat wajah baginda Rasul. Abdullah bin Salam sudah berani bikin statement, inna hadal wajha laisa biwajhin kadzabin. Sesungguhnya ini wajah bukan wajah pendusta, ini wajah mulia. Abdullah bin Salam baru lihat muka baginda Rasul sudah terkesima. Subhanallah. Ibu kenal sama Nabi Yusuf? Ketemu di mana? Itu mah Yusuf di Padu. Kalau ingat Nabi Yusuf tentang apa Ibu? Ganteng. Tentang gantengnya. Kata siapa Nabi Yusuf ganteng? Quran. Kata tetangga. Kata Al-Quran. Al-Quran. Seganteng-gantengnya Nabi Yusuf alaihissalam nggak sebanding dengan ketampanan dan kegagahan Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Orang kalau lihat wajah Nabi Yusuf, apalagi perempuan, bisa menimbulkan fitnah kata ulama. Tapi kalau manusia bisa lihat perempuan, apalagi bisa menatap wajah baginda Rasul yang agung itu dengan utuh, bukan hanya terkesima, tapi yang ada ketenangan jiwa. Tuh Maulid Rawi Al-Barjandi yang sering ibu baca, marra'a wajah ya karimah kau duka wirduna.
Ada yang melotot aja nih mandang digoreng, serem ya. Dan dalam kisah saking gantengnya Nabi Yusuf alaihissalam, Siti Juleha tertarik sehingga jadi omongan. Si Juleha mau sama si Yusuf, mau-mauan, perempuan ningrat mau sama pelayan. Kata Siti Juleha dalam hatinya, lu belum tahu ini mah bukan Yusuf Cipadu. Lu jangan nyatain gua, ntar lalu gua undang. Diundang tuh putri-putri bangsawan, dikasih pisau, dikasih buah. Dalam kisah itu yang dipotong apanya? Kata Sayyidah Aisyah, kalau perempuan mampu menatap wajah baginda Rasul, dikasih buah, dikasih pisau, yang dipotong bukan lagi jarinya, tapi yang akan terpotong hatinya. Allahu Akbar. Mulia nggak anak kita Muhammad? Mulia kagak? Mulia kagak? Mulia. Cuma ibu hati-hati kalau 4 bulanan, 7 bulanan, kadang-kadang Ustaz, tolong dong bacain surah Yusuf. Sudah begitu kan ya? Iya. Bacain surah Maryam. Pas lahir anaknya ditembung ya. Surah Yusuf diambekin sama dia. Bukan surah Yusufnya yang salah, mamanya jelek. Makanya kalau ngomong jangan sembarangan. Ustaz, kalau bacain Yusuf, tabarukan, tafaulan, anak saya alatnya ke Nabi Yusuf. Ibu mau punya anak kayak Nabi Yusuf, bisa merubah kusen pintu. Tinggi Nabi Yusuf bapak 9 meter. Dan coba kalau anak bapak 9 meter, satu pelakon tembus. Tapi subhanallah, orang-orang tua kita dulu dakwahnya persuasif banget tentang ketampanan Nabi Yusuf aja buat diajak dakwah orang-orang. Kan ada lagunya tuh ya. Sayang sekali orang ganteng, Nabi Yusuf ganteng. Kalau ada anak muda sini ganteng, rajin ke sholat, ke Masjid Baitur Rahim, berangkat Jumat juga dari hari Kamis, temen kagak nih? Udah ada Kamis. Temen kagak? Sayang sekali orang jelek. Udah jelek kagak sembahyang, pantes kagak? Sayang sekali orang hitam. Udah hitam kagak sembahyang, mirip apa? Lelue. Ibu biar kata wajah ibu hitam di Pondok Betung, wajah ibu hitam di Jurang Mangu, tapi kalau ibu sering berwudu, ibu sering sujud, nanti wajah ibu di akhirat akan bercahaya, kaki dan tangan kita akan bercahaya. Kenapa? Min athari wudu, min athari sujud. Tapi biar kata ibu di dunia sekarang kinclong, kinclongnya karena blaskon, mukanya bening pakai bedak cepuk, mukanya doang bening, leher mah bedage, digaruk ke bumi. Maka nanti wajah ibu tidak akan bercahaya, tidak akan bersinar kaki dan tangan kaki ibu. Kenapa? Tidak ada bekas wudhu. Makanya bapak yang rajin sholat tahajud, jidatnya hitam-hitam juga, jangan dibentok-bentok. Min asari wudu, min asari sujud. Hakikatnya nanti hari kiamat, tatkala bapak sering sujud, sering berwudu, nanti wajah bapak akan bersinar. Alhamdulillah, alhamdulillah. Artinya apa? Kalau ngaku cinta sama Nabi Muhammad, haruslah intisalu awamiri wasrinahu nabai, ikutin perintahnya, jalankan sunnah-sunnahnya. Ngaku cinta sama Nabi, ironisnya orang Jurang Mangu lebih nurut sama dokter daripada sama Nabi. Ngaku kagak? Ngaku kagak? Ini orang sini lebih nurut sama dokter daripada sama Nabi. Sama kalau terang bentak beleng aja. Ibu periksa deh ke rumah sakit Sari Asih. Ada dokter Sari Asih, oh ibu ini emahnya udah parah, kena lambung. Jangan sering makan yang asam-asam, apalagi tai kucing. Astagfirullah. Nurut dijalanin buat sehat di dunia, betul. Bapak ada periksa. Kata dokter, bapak ini gula darahnya tinggi sampai 300.
hati-hati, jangan sering makan yang manis-manis, jangan minum yang manis-manis, yang bersoda jangan diminum dong, harus jangan diminum. Habis makannya apa dok? Undur. Bapak periksa darah tinggi, kata dokter hati apa pak? Dapat darahnya tinggi sampai 300 lebih. Bahaya nih kalau dibiarin. Jangan suka makan daging kambing, panas, apalagi kambing lebih panas. Nurul, betul? Ketika dokter ngasih resep nurul, tetapi ketika baginda Rasul ngasih konsep, Rasul ngajarin al-muslimu akhul muslim, bahwa orang Islam itu bersaudara. Ngaku aja umat Nabi, apa gini hari marah sama tetangga, marah sama saudara, udah 7 menit nggak nanya-nanya. Timbang gara-gara pemilihan RW, APW gini masih akan nanya. Betul? Ingat, la ilaha illallah muslimin, ayat juro apa kontralasi. Haram marah sama tetangga, haram marah sama saudara, apa gini hari kagak nanya-nanya, 3 hari kagak tegur sapa dengan sengaja. Marah sama tetangga, marah sama saudara, sumpah ketemu langit. Gue menajis nanya sama dia, tobat 7 dengan 8 tanggakan 9 tempolan. Sumpah sudah 9 tempolan. Aku babi ngepek juga keder. Alah pak, tuh orang tua kita dakwahnya persuasif, disentuh dulu hatinya. Makanya kalau ada anak muda baru mulai sholat di masjid Baitur Rahim, tatonya sekujur badan, palangannya dijidat, buntutnya ditetungir. Jangan dikatain, ini orang baru mulai sembahyang dikatain, umben. Pantesan penter. Besok datang lagi kagak dia? Agak. Aja. Dia kagak ada rambutnya gondrong, rangkul, jangan dipukul, adab, jangan diejek. Bro, hebat nih. Makan gedong dong di kursi goyang. Asik. Alhamdulillah berkata lu gondrong, sekarang udah mulai sembahyang. Cakep. Besok inap di bedung masjid. Akhlak pakai, ya. Ketiga, mindset berpikir kita kalau cinta sama Nabi, bu, jangan memandang dunia. Pola pikir kita harus akhirat. Maka jangan cari kaya, tapi cari bahagia. Ini jujur, ibu pilih kaya apa pilih bahagia? Tuh, dua-duanya. Begitu perempuan mendukung. Tuh. Kenapa? Suruh pilih satu, pilihnya 2, pilihnya diduain, kamu. Oke, saya turutin, pilih kaya. Emang kalau udah kaya pengen apa? Bahagia. Pengen bahagia kan? Ngapain repot-repot kudu kaya baru bahagia? Atau langsung aja bahagia, nggak mesti kaya. Ini kita semua orang pak yang ada di sini nggak dapat kesempatan jadi orang kaya. Tapi kita semua dapat kesempatan jadi orang bahagia. Yang punya lebih pun berapa orang di sini? Nggak ada yang punya helikopter? Nggak ada. Apalagi? Jadi kita semua berkesempatan jadi orang bahagia. Kita semua nggak berkesempatan jadi orang kaya. Kita semua nggak punya kesempatan jadi penguasa. Lalu buktinya lurah di sini berapa orang? 1. Wali kota berapa orang? 1. Tapi kita punya kesempatan jadi orang mulia. Kenapa? Karena bahagia dan mulia tidak Allah letakkan pada harta dan tahta. Bahagia dan mulia Allah letakkan pada iman dan takwa. Jadi status jadi status. Di status pagi-pagi udah bikin status. Hidup begini amat ya. Iya, kalau yang baca Besti mah sama kok, gue juga begini. Coba yang baca Musuh, makan pencarian lu, lu lagu, tuh begitu. Betul? Ini saya sederhanain ya. Bapak makan, pilih makanan enak apa enak makan? Bu, pilih makanan enak apa enak makan? Ya udah, gak usah repot-repot. Makanan enak mungkin milik orang kaya, duitnya banyak bisa beli makan apa aja. Tapi orang kaya pak belum tentu enak makan. Betul? Betul. Sebab kenapa enak makan bukan milik orang kaya, enak makan milik orang sehat. Badan kalau lagi sehat timbang makan daun singkong di sayur lodeh campurin daging enak biasa. Itu enak. Benar. Betul? Badan kalau lagi
Iya. Kan dulu kita masih kecil Pak ya, makanan rada jarang. Anak sekarang aja makanan macam-macam, ada dimsum, ada kebab, ada seblak. Kita masih kecil baru makanannya ongol-ongol, kue rangi, red ya, Iya. onde. Makan di kampung saya tuh kalau hujan gede, angin gede, cari makanannya nyari pun Ambon. Pernah nggak ngalamin? Pun Ambon yang rada pedean tuh, asal hujan pede pada nutup dikecek-kecek, digoreng. Itu enak banget biji Ambon Pak. Cuma kalau makan kebanyakan bangun sepoyongan ngeliung. Betul. Jadi pilih makanan enak apa enak makan? Enak makan. Sebab yang namanya enak makan bukan milik orang kaya, enak makan milik orang Sehat. Orang lapar. Kan tadi sehat udah. Kan kalau lagi lapar mau makan apa gak enak Pak ya? Iya, jujur. Emang yang sering lapar orang kaya atau orang susah? Hidup orang susah. Artinya apa? Syukurin hidup mah. Jangan suka ngebanding-bandingin. Nah, kosan ngapainahum ma'isyatun bil hayatid dunya. Allah sudah atur rezeki kita. Makanya engkau jangan suka ngebanding-bandingin. Ini kadang-kadang engkau mah enak kali. Enak kenapa kok? Engkau mah lakinya mana ganteng, kaya, royal, harganya di bandara, dasinya jingget, gajinya ratusan juta. Engkau mah udah bahagia banget kali romannya. Belum tentu. Yang lakinya ganteng, kaya, bahagia kok. Mungkin kok yang lakinya jelek, miskin, lebih bahagia. Dicoba deh yang lakinya ganteng, gak pulang 3 hari, konslet. Gak bisa tidur, seminggu gak pulang, paru-paru basah. Sebulan kagak pulang, TBC. Lakinya ganteng juga banyak, betul? Iya. 2 bulan kagak pulang, sejuk. Iya. 3 bulan kagak pulang, mati. Kita coba yang lakinya jelek, susah. Jangan kan 3 hari gak pulang, 3 tahun, jangan dia pikirin. Betul? Makanya hidupnya jangan suka melihat-lihatan. Enak loh dia mah kaya. Kata siapa orang kaya enak? Yang sering ngomong orang kaya enak kan siapa? Orang susah. Orang kaya nggak pernah ngomong enak loh dia susah. Enggak. Saya bilangin, tidak ada satu ayat Al-Quran pun yang mengatakan orang kaya dijamin hidupnya enak. Nabi nggak pernah bersabda orang kaya dijamin hidupnya enak. Sengaja diparipin saya ngomong begini, sengaja ngegirang-girangin orang susah itu bisa bayar. Nah, orang susah kalau nggak digirang-girangin bisa mati berdiri. Betul? Syukurin hidup Pak. Lihat orang kaya makan juga teratur. Makan pakai piring kecil, nambah takut. Betul? Coba orang susah, sepiring menu. Orang kaya makan daging kambing nggak berani, takut darah tinggi. Makan emping, takut kolesterol. Makan kangkung, takut urat asam. Makan anjuran. Makan yang manis-manis, makan gula, takut kencing. Manis tuh orang kaya mah banyak pantangannya Pak. Coba orang susah, emang ada pantangannya? Kagak, sama jengkol dopo, sama petek doyan, jantung pisang direbus, remek masih diulap, cecemean masih disayur. Tuh orang susah mah nggak ada pantangannya. Kenapa orang susah nggak pakai pantangan? Karena orang susah mah nggak tahu penyakitnya apa. Main makan aja dia. Makanya orang susah mah sehat-sehat gemuk-gemuk. Ya, cuma sekali sakit mati nggak obatan. Astagfirullah. Pak, Bu, mau kaya? Oh. Satu kuncinya, kata Rasul bima kesembulan takut nas. Kalau kau ridho dengan apa yang Allah berikan, maka kamu akan jadi kaya. Kaya hati kalau udah jembat kaya Pak. Ini contoh. Orang sini mungkin kalau makanannya banyak lagi pesta, apa juga ada somai, ada bakso, betul. Tapi yang pesta, lagi pesta enak makan kagak? Kagak, kenapa? Pikirannya mumet. Bayar catering. Nah, saya bicara mikirin undangan kok nyampe kagak ya? Ya gua undang datang kagak ini? Jangan-jangan gua pesta, ini ntar hujan lagi. Banyak pikirannya. Coba yang kondangan Pak, nggak punya kegembung datang anak-anak aja. Hidup juga begitu Bu, sederhanain. Ini yang bikin ibu pusing kan 6 bulan lebaran masih lama.
Tuh, baju kerudungannya baru-baru. Yang baru bayar 2 kali. Ini mindset berpikir kita begitu. Itu undur ilaman asfala minka. Lihat orang yang lebih di bawah dari kita. Iya, kalau RT bergaul sama RT sama RW sejajar. Coba kalau RT RW gabungnya kampungnya sama kadis, sama wali kota, minder dia. Ibu begitu. Emang bibang pakai cincin 1/2 gram doang. Jangan nyampur-nyampur sama ibu-ibu eksekutif yang masuk ke kaki-kaki. Kabiran ibu paru-paru basah. Iya. Miskin lah Pak, Bu, nggak mentak kita jadi susah nih, saya bilangin. Miskin mah nggak mentak kita jadi susah. Yang bikin miskin jadi susah mah udah miskin banyak kepengenan. Betul? Udah tahu miskin, lihat orang punya mobil Innova, pengen kebeli mobil Innova. Akhirnya mobil Innova nggak kebeli, masuk mobil ambulan kelurahan. Ada jantungan. Lihat rumah tingkat, pengen punya rumah tingkat. Udah tahu miskin, menghayal tinggi-tinggi. Rumah nggak kebikin, masuk rumah sakit ASI. Ya. Ibu boleh aja Bu, ibu boleh aja menghayal pengen makan daging. Apa boleh gaya, lagi timbang mau genjer doang. Sambut dengan cinta, olahin dengan kasih sayang, makan bersama keluarga. Insya Allah genjer, rasa genjer. Insya Allah. Kira rasa rendang. Iya. Kayak kita ngikutin Nabi Muhammad. Rasul nggak pernah kenyang selama 3 hari. Tapi Rasul nggak merasa ngeluh. Orang sini sehari 3 kali kenyang. Bahkan ngindo. Maka dalam kitab Adabul Mufrad ada sebagian Rasul, man asbaha minkum aminan fi sirbihi wa mu'afan fi jasadihi. Barang siapa yang waktu masuk paginya badannya sehat, badan sehat, sehat, dan keluarganya kampungnya aman, kampung aman. Wa indau qutu yaumihi, dia punya bahan makanan pokok atau bisa buat beli makanan untuk hari itu. Punya beras di rumah 1 liter 2 liter mah punya. Maka kalau badan udah sehat, kampung udah aman, punya kebutuhan makanan pokok, maka kata Rasul fakaan nama hijab lahu dunya, maka seakan-akan dunia itu dalam genggamannya. Kayak kita, yang penting subuh terakhir. Lanjut. Belum pernah lihat Ustaz mati lagi ceramah sih. Ya kan mati mah gampang banget Pak ya sekarang ya. Nggak ada angin, nggak ada hujan, diumumin di Masjid Baitul Rahim. Inna lillahi, gitu kan? Ini kan speaker kalau berbunyi pada subuh sekadilai pasti berita duka cita. Nggak mungkin nyambatnya besar, nggak mungkin. Kayak disampaikan Haji Suwarno. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah pulang rahmatullah, kapal lewat. Siapa tuh yang mati? Itu si kapal lewat. Nggak punya RT. Bukan RT sini. Ya kan RT juga mati. Betul. Dan saya juga Pak, kata sering ceramah kematian, hati mah dak-dak aja takut mati. Lah kan nggak mesti orang kena penyakit ya. Di kampung saya ada orang Pak mati, itu cuma palanya doang kebentok mati. Iya Pak, palanya doang kebentok mati. Lah kan ada Pak, pala yang kebentok mati, ada pala yang kebentok hidup. Ada. Bisa. Ada pala yang kebentok mati. Ada pala yang kebentok hidup. Pala apaan? Pala kelomang. Jadi kalau masuk mah banyak kelomang. Asal itu. Itu, betul. Ini cuma orang kurang mampu. Kadang-kadang suka heran-heran denger berita orang mati mendadak. Heran. Gue mah heran sih. Lo kemarin mau lihat sama gue, besok mati. Biasa Pak, kalau kemarin maulid besok mati mah gak usah heran-heran. Yang heran mah kalau kemarin mati besok ikut maulidan. Betul. Iya. Ya.
Yang kedua, yang keempat, jangan Empat. sampai ninggalin yang namanya Salat. sholat. Maka cantik gunakan buat sholat, syukuri bapak ganteng gunakan buat sholat. Ibu cakep, umur 17 sampai 25 doang. Iya, waktu umur 17 sampai 25 kan telalat ibu di pipi. Sekarang umur 70 telalat ibu ke janggut. Turun. Kalau ilok telalat merosot. Janggut belum pada kendor. Umur tuh 17-25 ibarat ibu itu bola sepak. Iya. Yang ngerebutin sekecamatan. Iya. Ntar ibu umur 40 ibarat bola voli yang ngerebutin se-RT. Iya. Umur 70 ibarat bola golep. Iya. Dipukul nggak dipungut-pungut. Lah sampai umur nenek-nenek. Lah sama lelaki juga. Lelaki ganteng kagak kok umur 17 sampai 25 doang. Ibarat pesawat kan, apa umur 17 sampai 25 ibarat pesawat tempur. Nggak boleh ada musuh main tangkap-tangkap aja. Entar umur 40 lelaki ibarat pesawat pengintai. Iya. Ngintai doang. Iya. Nembak mah kagak. Iya. Apalagi kena kencing manis banyak. Iya. Betul. Betul. Umur 60 lelaki ibarat pesawat helikopter. Jangan nembak, berisiknya doang. Batu kalau ngejek lah kan wa man nu'ammiru nunakishu bil khalqi afala yaqilun. Allah. Semakin tua kenikmatan makin berkurang. Umur 70 tahun kasih dah gegetas macam habis. Sama air dingin takut. Sama bini tidur bisa, bini di kamar jadi pendaringan. Astagfirullah. Aduh. Betul? Betul? Sholat. Dan lagi lagunya duduk naga marah itu. Indung, indung. Di kepala lindung. Nenek. Ganti nggak? Indung, indung. Atau kenyambung pada lele. Hujan diudik. Di sini mendung. Anak Siapa pakai kerudung, mata melirik. kaki kesandung. Itu bocah meleng lagi tolong. Tapi nggak sampai di situ. Orang tua kita apa ya Allah dawanya. Pertama diayun dulu, baru ada pesan moralnya, ada titik tekan dakwanya, ada kan kelanjutannya. Ada. La haula Wala quwata. mata melihat. Tidak sembahyang. Tidak orang tubuh. Tidak sembahyang. Rasa mendapat siksa, tidak puasa mendapat siksa. Mungkin dia nggak tersakiti, pulang tangannya dijidat, ilek gua mau begini aja. Betul? Betul. Betul? Nah, terakhir tadi Pak Tren jangan lanjut, saya pulangnya jauh. Rasul, Pak, kalau kita mau nyontoh Rasul, selamat dunia akhirat. Ya, akhlak Rasul itu sabar, dipinta, beliau makasih. Rasul pakai jubah hadiah, ada yang minta dikasih. Makanya ibu-ibu kalau lagi maulidan, lagi pakai anting kata teman, ibu antingnya cakep kasih. Rasul senang berteman bergaulnya duduk bareng sama orang susah. Orang sini temen nggak? Bareng sama orang susah? Kagak, udah susah bertemu sama orang susah, bisa mati berdiri. Ini anak Rasul lah. Bu, suatu ketika Rasul dikasih hadiah juga. Diterima sama baginda Rasul kalau hadiah. Akhirnya kata baginda Rasul, wahai Aisyah, simpen nih jubah. Rasul suka panggil Aisyah itu ya Humairah, karena memang Sayyidah Aisyah itu pipinya putih kemerah-merahan.
Cuma mengartikan hadis ini jangan secara tekstual. Ntar manggil bini pulang-pulang, ya Humairah. Bisa disapa sama penggilesan Bapak. Orang diomongkan itu berdagang dipanggil ya Humairah. Iya. Emang Pak, cinta itu penting dalam beragama. Iya. Zaman kita ini dulu nih jadul-jadul pastinya dulu pernah punya dedemenan nih. Ya, pernah ngalamin dedemenan kagak? Pernah. Kan kita mah dulu nggak ada HP, nggak ada WA. Kalau kirim surat kertas buku tengah-tengahnya dipesan. Iya. Apa aja ditulis, Iya. apa aja diomong, segala bulan, bintang, matahari mau diturunin, mau dipersembahkan buat si doi. Iya. Kalau sekarang mau gampang ada WA kirim surat, enggak dia mah bisa aja WA ayang beb, engkaulah bulan, engkaulah bintang. Iya. Gara-gara engkau, aku banyak hutang tolong. Ayang beb makan tak enak tidur tak nyenyak cuma yang banyaknya PA. Cinta penting dalam beragama, sebab kenapa amal dasar untuk menggerakkan perilaku seseorang. Masya Allah. Pernah dengar syair lagu Roma Irama tentang cinta? Pernah dengar? Iya. Pernah dengar kagak? Itu kata pengajar Roma Irama menggambarkan orang jatuh cinta. Gunung tinggi kan ku daki, lautan luas kan ku seberangi. Ini yang ngomong gak tahu diri. Soalnya gunung tinggi pengen didaki, naik ke kelapa merosot. Lautan luas kan ku seberangi, nyemplung di tempayan kelele. Tapi namanya cinta begitu, makanya kita harus ngikutin nak. Akhirnya dikasih sama Sayyidah Aisyah disimpan. Tiba-tiba datanglah pengemis. Assalamualaikum ya Rasulullah, saya lama nggak makan ya Rasulullah. Ada kata baginda Rasul, wahai Aisyah, ada kagak makanan buat pengemis ini? Ya Rasulullah, jangankan makanan, sebutir gandum saja ya Rasul tidak ada di rumah ini. Rasul rumahnya sering kagak ngebul. Maksudnya istri-istri Rasul itu kadang-kadang lama kagak masak. Sama orang sini juga kadang-kadang 2 minggu nggak ngebul dapurnya, cuma beli nasi padang. Emang pemalas dirinya. Akhirnya dikasih. Kata baginda Rasul, coba dah itu jubah yang tadi bawa kemari, kasih hadiah. Belum dipakai Pak, masih dibungkus. Model kita macam saya minta kayak saya, macam saya kasih. Kalau semua apa yang diminta dikasih. Kata baginda Rasul, mudah-mudahan ini jubah ini bermanfaat. Girang ini pengemis lari ke tengah pasar berteriak, Mayyastari Aba Atta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Mayyastari Aba Atta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Penduduk pasar, siapa yang mau beli jubah Rasul? Orang bergumul di pasar Kreo, kalau jual di Kreo. Mana jubah Nabi? Mana jubah Nabi? Yang lagi ngojek berhenti. Woi, jubah Nabi mana? Jubah Nabi mana? Banyak yang nawar. Ternyata di tengah pasar itu ada orang kaya bawa budaknya, ngedenger ada yang mau jual jubah baginda Rasul. Akhirnya apa kata orang kaya? Idhab wahdur aba'ata Rasulillah mahma dhalla samanuha. Budakku, paranin tawar tuh, wah seberapapun harganya, pokoknya jubah Rasul harus jadi milik saya. Kalau perlu nyawa taruhannya. Kalau kau bisa bawa jubah itu kepada saya, kau kumerdekakan. Akhirnya si budak bilang, datanglah ke pasar berdiri sikil. Bang, bos saya mau beli majikan saya. Emang berapa harganya? Segini, ditawar dah. Segitu, tadi juga kalau segitu mau gue jual sama yang lain. Begitu orang dagang Maya. Akhirnya diceritain, ini Pak, kalau seandainya bisa kebeli sama majikan saya dimerdekakan jadi budak. Akhirnya nego setuju, itu jubah dibeli sama juragan yang punya budak. Orang buta tadi dapat jubah baginda Rasul, kata budaknya, Tuhan ini jubah, alhamdulillah, itu yang punya pengemis rela menjual dengan harga yang kita sepakati. Apa kata si juragan buta ini? Itu sorban baginda Rasul, jubah baginda Rasul dicium-ciumin sama dia. Wa bihaqqi Muhammad wa bi barakati abaatihi
sama orang buta. Jubah Rasul diusap-usap ke wajah orang buta. Inilah ya masyari bihaqqi Rasulullah wa bibarakati abaatihi baina yadayya. Ya Rabb, dengan berkat jubah Rasulullah, dengan keagungan Rasulullah, kembalikan pandangan saya ya Allah. Sambil diusap-usap, tiba-tiba orang buta ini melek matanya. Kelihatan girang dia, datang ke kanjeng Rasulullah, dihadiahkan lagi jubahnya ke Rasul. Ya Rasulullah, ini jubahmu, aku hadiahkan untukmu dari saya. Kata Sayyidah Aisyah, gimana ceritanya itu? Bukankah jubah tadi dikasih kemis? Diceritain sama orang buta ini yang ternyata orang kaya. Lihat saudara, jubah Rasul bisa bermanfaat untuk 3 orang. Pertama, pengemis. Pengemis yang tadinya ngemis gara-gara punya jubah Rasul dijual jadi miliarder, ngalahin Agwan. Yang kedua, budak yang tadinya seorang budak dimerdekakan sama majikannya. Betul? Yang ketiga, orang buta yang dulunya buta, gara-gara jubah Rasul digoreskan kepatanya, subhanallah, menjadi melihat. Paham? Alhamdulillah udah paham. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.